wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B Indralaya yang beranggotakan Siti Maimunah, Risti Darajatun Aisyah, Rodiana, Putri Wulan Andini. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang katabolisme asam amino. Berikut penjelasannya. tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab memahami katabolisme asam amino. Materi singkat, pada hewan, asam amino mengalami degradasi oksidatif dalam 3 keadaan metabolik yang berbeda. 1. Selama sintesis normal, degradasi protein seluler beberapa asam amino yang dilepaskan dari pemecahan protein tidak diperlukan untuk sintesis protein baru yang mengalami degradasi oksidatif. 2. Ketika diet kaya protein dan asam amino yang dicerna melebihi kebutuhan tubuh untuk sintesis protein, kelebihannya di katabolisme atau asam amino tidak dapat disimpan. 3. Selama kelaparan atau pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ketika karbohidrat tidak tersedia atau tidak digunakan dengan benar, protein seluler yang digunakan sebagai bahan bakar. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk 1 atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin: asetil CoA, asetoasetil CoA, pirufat, ketoglutarat, suksinil CoA, fumarat, atau oksaloasetat, tergantung pada kebutuhan metabolisme hewan saat ini. Molekul-molekul ini digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukosa atau untuk menghasilkan energi. Asam amino yang terdegradasi menjadi asetil CoA atau asetoasetil CoA disebut ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat kemudian dapat digunakan dalam glukogenesis. Sebagian besar asam amino bersifat glikogenik. Sampel proyek ada daging ayam, kacang hijau, dan telur. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi katabolisme asam amino. 2. Amatilah bahan pangan di sekitar Anda yang merupakan sumber asam amino dan dokumentasikan. 3. Edit semenarik mungkin. Proyek: berikut kandungan asam amino pada daging ayam. Berikut kandungan asam amino pada kacang hijau. Berikut kandungan asam amino pada telur. Pembahasan katabolisme asam amino menghasilkan gugus amina dan rangka karbon. Gugus amina akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dalam bentuk urin, sedangkan rangka karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Gugus amina dapat dibebaskan dari asam amino melalui reaksi transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Terdapat sekitar 12 asam amino yang mengalami reaksi transaminasi dalam proses pemecahannya. Beberapa asam amino lain mengalami deaminasi dan dekarboksilasi. Transaminasi adalah reaksi pemindahan gugus amina secara enzimatik dari suatu asam amino ke suatu asam alfa keto dan menghasilkan glutamat. Glutamat sendiri merupakan jenis asam amino yang berfungsi mengumpulkan gugus amina hasil transaminasi. Enzim aminotransferase mengkatalisis reaksi transaminasi melalui 2 langkah, yaitu
Gugus amina dari asam amino ditransfer ke enzim. Gugus amina ditransfer ke alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat dan enzim kembali seperti semula. Reaksi deaminasi terbagi menjadi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Dekarboksilasi adalah proses degradasi asam amino yang menghasilkan senyawa amin. Contohnya yaitu amino yang mengalami dekarboksilasi adalah histidin yang berubah menjadi histamin dan karbon dioksida. Sedangkan gugus amina di dalam jaringan akan diubah menjadi amonia. Rangka karbon hasil degradasi asam amino akan memasuki siklus Krebs untuk diolah menghasilkan energi. Masing-masing asam amino memiliki struktur rangka karbon yang berbeda sehingga akan memasuki tahapan siklus Krebs yang berbeda pula. Asam amino asparagin misalnya setelah mengalami deaminasi dan proses lainnya akan diubah menjadi oksaloasetat tirosin dan akan menjadi fumarat, sedangkan valin akan menjadi suksinil KOA. Kesimpulan, katabolisme asam amino merupakan bagian dari proses metabolisme nitrogen yang lebih besar dari dalam tubuh. Nitrogen masuk ke dalam tubuh melalui berbagai senyawa yang terdapat di dalam makanan, tetapi kandungan asam amino yang terpenting terdapat pada protein yang berasal dari makanan. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai katabolisme asam amino. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.